Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yang keras, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, hari ini kita akan sekolah minggu bersama Kak Farina Halo teman-teman. dan juga Kak Hana. Hai. Dan Kak Maria. Nah, sebelum kita mulai, kita mau tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus, yes. Nah, kita akan berdoa pembukaan dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Dan sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yes, yes, go. Nah, kita rentangkan kedua tangan, angkat satu kaki, kita akan menyanyikan Kapalku Miring. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Yeay! Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Siapa yang di sini mau pergi ke surga? Saya. Kak. Saya. Siapa yang di sini takut pergi ke neraka? Saya. Kita mau menyanyikan lagu Sungguh Senang Naik Kereta Tuhan Yesus. Senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut menuju surga? Aduh celaka naik kereta,
mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita mau pujikan lagu Roh Kudus yang manis. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua. Haleluya. Amin. Penyembahan berhala mulai dilakukan oleh umat Israel di Yerusalem. Raja Salomo mulai mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk berhala dan patung yang disembah oleh rakyat, oleh istri, dan oleh Raja Salomo sendiri. Dan untuk mendapatkan uang dalam membangun bukit pengorbanan itu, Salomo mulai meminta pajak yang tinggi kepada rakyatnya. Tolong jangan ambil itu. Hah? Minggir sana kamu. Tapi kamu mengambil sapiku, dan aku hanya memiliki satu sapi. Tolong jangan bawa sapi itu. Pergi sana kau. Sapi ini untuk membayar pajak kepada raja. Tolong jangan bawa sapi itu. Hah? Kamu kan tidak punya uang untuk bayar pajak kepada raja. Jadi, kamu harus menyerahkan sapi ini. Apa yang terjadi pada Raja Salomo? Kenapa dia menjadi sangat jahat? Tuhan, tolong kami. Banyak orang Israel yang mulai menderita karena dipaksa bekerja membangun tempat-tempat berhala untuk patung. Jika mereka tidak mau, maka akan dicambuk dan disiksa. Orang-orang Israel mulai mengeluh karena keadaan mereka.
Mereka miskin, kelaparan, tidak punya uang, dan terus dipaksa untuk bekerja. Salomo pun meminta rakyatnya untuk membayar pajak yang tinggi. Pajak ini sangat memberatkan rakyatnya karena mereka tidak punya uang untuk membayar pajak itu. Orang-orang berpikir percuma saja mereka dibebaskan dari Mesir, tapi di sini mereka diperbudak lagi dan disuruh bekerja dengan paksa. Pada suatu hari, seorang nabi bernama Ahia datang pada Raja Salomo untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Dia datang ke istana raja untuk menyampaikan pesan tersebut. Aku adalah seorang nabi bernama Ahia yang akan menyampaikan pesan dari Tuhan. Tuhan berfirman, "Kenapa kamu tidak mematuhi firman-Ku seperti ayahmu Daud?" Apa yang kamu katakan? Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Kamu memenuhi kota suci ini dengan kuil dan berhala. Tapi kan aku sudah membangun bait suci yang indah untuk Tuhan. Dan apa salahnya kalau aku membangun rumah berhala untuk disembah istriku? Kamu telah menyiksa orang-orang Israel, membuat mereka menderita. Sekarang aku akan memecah kerajaanmu menjadi dua. Tapi karena janjiku kepada Daud, aku tidak akan menghancur kerajaanmu. Tapi setelah kamu mati, kerajaanmu akan kuhancurkan. Itulah pesan dari Tuhan, Tuan Raja. Sekarang aku akan pergi dari istanamu. Siapa yang peduli tentang apa yang akan terjadi setelah aku mati? Aku hidup hanya satu kali dan aku akan menikmati hidupku. Hahaha. Salomo mulai melupakan perintah-perintah Tuhan. Ia menghukum setiap orang yang tidak taat kepadanya. Tuan Raja? Ya. Apakah engkau ingat pada Hadad anak Raja Edom? Ya. Ayahku Daud sudah mengalahkannya. Ada apa? Tuan, Hadad telah kembali dari Mesir dan ia mengumpulkan orang-orang untuk melawanmu. Lalu, kenapa kamu hanya berdiam diri saja? Sekarang, tangkap dan bunuh dia. Tapi Tuan Raja, cepat, bunuh orang-orang itu. Jangan biarkan dia hidup dan menyerang kerajaanku. Dan itulah yang terjadi pada zaman itu. Semua orang yang melawan Raja Salomo akan dihukum. Tapi ada satu pegawai Salomo yang sangat baik pada budak-budak itu. Kita harus bekerja seharian tanpa tidur. Tuhan, tolonglah kami. hei kalian, kenapa kalian bermalas-malasan di sana? Ayo cepat bekerja, atau aku Hentikan. Aku akan meminta mereka bekerja lagi nanti. Kamu boleh pergi, prajurit. Maafkan kami, Tuan. Tidak apa-apa. Duduk dan minumlah. Aku tahu kalian lelah. Maukah kalian menyelesaikan pekerjaan kalian setelah ini? Karena Raja ingin kuilnya selesai dibangun hari ini. Baiklah Tuan, Anda sangat baik. Aku berharap Raja bisa berubah sepertimu. Jangan takut kawan-kawan. Kalian akan dibebaskan setelah ini. Habiskan air ini supaya kalian bersemangat lagi. Yerobeam adalah seorang pegawai Salomo yang baik dan bijaksana. Ia selalu memperhatikan nasib para budak-budak di sana. Suatu hari, Tuhan mengirim Nabi Ahia untuk menemui Yerobeam. Yerobeam, berhenti! Siapa kamu? Yerobeam, aku Nabi Ahia. Tuhan mengirimku untuk menemuimu. Tuhan? Tapi kenapa? Tuhan ingin menyampaikan pesannya padamu. Hah? Tapi jawab pertanyaan ini. Kamu telah melihat orang-orang Israel dijadikan budak di sini. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi raja? Raja? Ya. Apa yang akan kamu lakukan?
Yang akan aku lakukan pertama kali adalah membebaskan para budak. Wow, itu bagus sekali. Sepertinya kamu orang yang bijaksana dan taat pada perintah Tuhan. Apa yang kamu katakan? Aku tidak paham. Yerobeam, ini adalah perintah Tuhan untukmu. Dari 11 suku Israel, aku akan memberikan 10 untukmu, dan 1 suku akan tetap kuberikan pada keturunan Salomo karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem. Apa? Apakah itu sungguh-sungguh akan terjadi? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Nabi Ahia. Pada waktu Raja Salomo mengetahui bahwa Yerobeam berbuat baik pada budak-budaknya, dia pun menjadi marah. Tuan Raja, bawa Yerobeam ke sini. Cepat. Bagaimana bisa dia membela para budak? Tapi Tuan Raja, dia sedang berbicara bersama seorang nabi Tuhan. Apa? Nabi Tuhan? Ya Tuan, Nabi Ahia bersamanya. Semua orang yang melawanku harus mati. Semua orang yang tidak menaatiku harus dihukum. Tuan, jika engkau melakukan itu, akan ada banyak orang akan menyukai Yerobeam. Apa? Apa maksudmu? Ya Tuan, banyak orang-orang mengeluh. Bahkan prajurit-prajurit juga menderita. Aku tidak peduli. Pokoknya semua orang yang menentangku harus dihukum mati. Jangan biarkan ada orang yang melawanku. Cepat, bawa Yerobeam kemari. Aku akan menghukumnya. Maafkan aku Yerobeam, tapi kamu harus pergi sekarang. Tapi Nabi Ahia, Raja Salomo telah memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menangkapmu. Jika mereka menangkapmu, pasti mereka akan membunuhmu. Raja Salomo sangat kejam. Dia tidak mengerti tindakannya. Engkau harus cepat meninggalkan Yerusalem dan kau hanya boleh kembali saat Raja Salomo sudah meninggal. baiklah Nabi Ahia. Aku akan melakukan sesuai perintahmu. Yerobeam pergi ke Mesir. Ia menetap di sana bertahun-tahun lamanya dan menunggu sampai Raja Salomo meninggal. Bertahun-tahun kemudian, musuh-musuh Raja Salomo bertambah banyak dan dia tidak memiliki cukup pasukan untuk melawan mereka. Aku rasa kerajaan akan segera hancur. Jika hal itu terjadi, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku tetap menjadi raja? Lupakan menjadi raja. Sekarang waktunya untuk memikirkan hidupku. Istana, harta, istri-istri yang cantik. Aku memiliki semua yang kubutuhkan. Tapi tetap saja aku tidak memiliki apa-apa pada akhirnya. Aku tidak ada bedanya dengan para budak. Semua manusia akan mati pada akhirnya. Begitu cepat waktu berlalu. Aku bisa saja mengalahkan musuh-musuhku, tapi siapa yang bisa menghentikan waktu? Manusia hidup hanya sebentar, dan semua waktu akan berlalu dengan cepat. Oh Tuhan, apa yang akan terjadi setelah aku mati? Apakah aku akan dihukum? Aku telah berbuat jahat dan tidak menuruti firman-Mu. Aku pikir aku bijaksana, tapi aku hanyalah orang bodoh dan jahat. Aku melupakan perintah-Mu, tidak ada pengampunan bagiku. Raja Salomo meninggal pada waktu ia berumur 70 tahun. Ia memerintah kerajaan selama 40 tahun. Anaknya Salomo, Rehabeam, menjadi raja menggantikan Salomo. Namun, ia lebih kejam dari Salomo. Ia tidak menyembah Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Karena itulah, Tuhan juga mengangkat Yerobeam menjadi raja atas 10 suku Israel. Demikianlah akhir hidup Raja Salomo. Mari teman-teman, kita belajar untuk selalu setia pada Tuhan. Tetap rajin berdoa, beribadah, membaca Alkitab, belajar, dan taat pada orang tua kita.
Jangan sampai kita menyesal seperti Raja Salomo yang melupakan Tuhan dan berbuat sesuka hatinya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Salomo. Sekarang siapa yang tahu apa yang dilakukan Raja Salomo? Aku tahu, Kak. Raja Salomo jatuh ke dalam dosa karena menyembah patung. Nah, betul sekali. Untuk itu, kita tidak boleh menyembah patung, menyembah mobil, menyembah pohon. Yang boleh kita sembah hanya Tuhan Yesus. Nah, sekarang teman-teman kerjakan aktivitasnya ya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.